Satu lagi, kasus penipuan jamaah haji yang dilakukan secara terorganisir. Nama First Travel semakin membuat muak masyarakat karena telah menipu belasan ribu jamaah. Biro Jasa Haji First Travel menggemparkan Indonesia. Belasan ribu jamaah calon haji tertipu dengan keberangkatan umroh harga murah. Korban penipuannya menyebar di seluruh Indonesia termasuk masyarakat Kota Jambi. Parmiliani dan anaknya Rahmat Hakim, warga RT 5 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, turut menjadi korbannya. Dalam kasus First Travel ini, korban mengalami kerugian 30 juta rupiah dengan mendaftar pada agen perjalanan First Travel sejak Januari 2017. Namun sampai awal Agustus tak juga diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan kagetnya, korban melihat berita di televisi adanya penipuan First Travel. Kerugian Parmiliani pun bertambah besar saat pihak First Travel meminta kembali uang tambahan dalam mengurus paspor dan melakukan suntik vaksin yang besarnya mencapai 10 juta rupiah per orang. Ini karena sakit itu jualan. Ini udah berapa lama kita ngomong? Dari kecil, dari anak aku TK. Udah berarti udah puluhan Sekarang tahun sudah ya? kerja, entah berapa tahun. Sudah puluhan tahun lah gitu ya? Puluhan tahun. Tahunnya kalau tidak jadi diberangkatkan, kalau bisa dikembalikanlah uang itu. Jadi jerih payah orang rumah ini kan susah, tahu sendiri zaman sekarang. Jualan tidak menentu. Sayangnya, meski sudah tersiar kabar ada warga yang menjadi korban First Travel, Kementerian Agama Kota Jambi dan Kemenak Provinsi Jambi lagi-lagi tak mengambil sikap. Kepala Kemenak Kota Jambi Rusli Adam malah meminta laporan resmi dari korban tanpa adanya cross-check ke rumah warga yang menjadi korbannya. Warga kita yang terkena imbas dari First Travel sampai saat ini belum ada yang memberikan laporan kepada kita selaku pembina keagamaan di Kota Jambi. Dan kalaupun seandainya ada, nanti kita akan tindak lanjuti kepada yang bersangkutan. Ya, kita akan dampingi mereka itu kalau seandainya ada yang terkena dari korban First Travel tersebut. Namun jamaah yang sedang mencari pertolongan ini akhirnya menuruti permintaan Kemenak. Parmiliani usia 61 tahun dan anaknya akhirnya resmi melaporkan kasus penipuan tersebut ke kantor Kementerian Agama. Ya macam mana ya? Kalau bisa nih, ya berangkatlah. Kalau tidak bisa, kembalikan uangnya itu. Sudah senang lah, terima kasih lah, sudah dikasih tahu kan mengenai ini mau berangkat kan. Ya terima kasih banyak. Namun mendapat laporan tersebut, Kasih Pemberangkatan Haji dan Umroh Kemenak Kota Jambi Muhammad Sayuti tidak memberikan kepastian pertolongan apa yang akan diberikan kepada jamaah. Laporan yang diterima akan kembali dilaporkan kepada Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Data ini insya Allah saya akan tindak lanjuti, akan kita laporkan ini bahwa di Kota Jambi salah satu korban dari travel first ini. Dan saya buat laporan dan ini sudah ada tadi menyampaikan berkasnya, kita dengan KTP-nya. Itu selanjutnya nanti orang provinsi yang punya wewenang selanjutnya. Atas kasus penipuan yang menimpa warganya, Wali Kota Jambi Sarif Fasha mendorong korban untuk melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Sementara itu terkait kasus KBIH Fatonah, pemerintah Kota Jambi juga melakukan penelusuran. Jika izin yang dimiliki KBIH berada di Kota Jambi, maka Fasha memastikan akan segera mencabut izin usahanya. Wali Kota Jambi Sarif Fasha mengingatkan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dengan penipuan berkedok penyedia layanan umroh dan haji, terutama Biro Jasa Travel Haji dan Umroh yang menawarkan harga murah. Kalau ada yang jual di bawah 15 juta, itu hati-hati. Normalnya adalah 25 juta untuk umroh. Kalau untuk haji, kalau dia menggunakan OEHNA Plus, itu normalnya itu di atas angka $7.000 US, berarti sekitar 80 atau 90 juta. Kalau ada harga
yang naik haji sama dengan reguler, misalnya harganya katakanlah 50 juta atau 40 juta, itu hati-hati kena tipu. Jadi jangan tergiur dengan harga-harga yang murah. Kasus-kasus penipuan berkedok perjalanan haji dengan biaya murah dan cepat terus merebak ke publik. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dinanti masyarakat. Para pemburu rupiah dengan memperdaya para jamaah hendaknya dihukum dengan balasan yang setimpal. Kapolda Jambi Brigjen Polisi Priyo Widianto meminta masyarakat yang merasa ditipu dalam kasus Biro Jasa Travel Haji ini untuk melaporkan kasus secara resmi. Sayangnya, masyarakat seperti sudah tak lagi banyak berharap. Bahkan untuk memasukkan laporan resmi saja mereka enggan. Dan sayangnya pihak kepolisian Jambi juga tidak melakukan jemput bola, melakukan pendampingan dan penelusuran kepada warga yang menjadi korbannya. First travel Pak, dari Jambi sendiri gimana Pak? Pengaduan first travel itu Bang? Saya pikir buka posko nggak gitu Pak? Polda menerima pengaduan mereka? Kita nggak pakai posko pun kita menerima pengaduan. Pengaduan ya? Nggak mungkin kita menolak pengaduan masyarakat. Tapi ada dibuat posko khusus? Sementara ini belum. Ya, sementara ini belum. Ya. Tapi kita akan menerima ya, pengaduan pasti. mereka? Pasti ya? Pastilah. Ada laporan sejauh ini Pak sudah? Tanya ke Pak Dirkrimsus ya, itu laporan ya. Oke, terima kasih Pak. Parmiliani dan anaknya menjadi bagian dari belasan ribu jamaah first travel yang tertipu umroh dan haji murah. Kasus yang masih bergulir di tingkat pusat ini juga belum mendapat kejelasan ganti rugi untuk jamaahnya. Meski para tersangka telah diamankan polisi, namun hukum yang mengarah pada perdata ini belum menjamin akan mengembalikan kerugian para jamaah haji yang telah disetor kepada sang pemburu rupiah. Apa yang melandasi para penipu nekat melakukan tindakan kejinya? Dan bagaimana pula cara menghindarinya? Telaah segera kembali.